Halo guys, kembali di channel Yende Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film seru berjudul The Osiris Child yang dirilis pada tahun 2016. Dan gak usah lama-lama, yuk mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film ini mengisahkan tentang perjalanan menuju ke masa depan, di mana manusia sudah mulai menjajah alam semesta. Salah satunya perusahaan kontrak militer luar bumi Exor yang bertempatan di sebuah komplek besar di langit. Mereka memandang rendah komplek kota Osiris yang merupakan rumah bagi para penjahat. Di atas komplek tersebut terdapat sebuah pangkalan militer yang disebut sebagai flotilla. Dan yang bertanggung jawab mengurus semua itu adalah Letnan Ken Somerville. Ia adalah seorang pahlawan perang yang meninggalkan bumi setelah sebuah insiden terjadi saat Ken menjalankan sebuah misi. Semua itu terjadi karena kelalaiannya yang mengakibatkan hampir seluruh krunya meninggal. Para petinggi menuduhnya telah melakukan penyalahgunaan narkoba. Ia lalu diampuni berkat karirnya yang menggemilang sebagai pilot pesawat tempur. Setelah tinggal di flotilla, membuatnya jadi sulit untuk bertemu dengan putrinya. Dan hari ini setelah sekian lama, ia mengajak putrinya jalan-jalan melintasi gurun di planet tersebut. Di jalan, putri Ken bernama Indy mengatakan kalau ibunya mengira dirinya telah melarikan diri. Tetapi Ken mengalihkan topik pembicaraan dengan mengatakan kalau ia sudah lama tak berbicara dengannya. Ia juga mengatakan kalau dirinya bangga telah menjadi bagian dari proyek yang membangun masa depan baru bagi umat manusia. Untuk mendapatkan citra baik dari putrinya, Ken meminjamkan senjatanya untuk mengajarinya cara menembak. Setelah selesai, Indy dikirim ke kota Osiris untuk tinggal bersama seorang pengasuh karena ia tak diizinkan tinggal di flotilla bersamanya. Ken kemudian berjanji kepadanya kalau ia akan kembali dalam seminggu dan ia bisa menelponnya kapan saja. Need safety bunkers when everything's already safe. Crisis, we need leadership. Di malam harinya, ia melihat seekor monster yang mengintai gurun pada malam hari. Di pagi harinya, di armada Ken, AI-nya yaitu Travis membangunkannya dan mempersiapkannya sarapan untuknya sembari menuturkan pesan-pesan yang masuk. Ken mengabaikan semua pesan dari rekan kerja dan istrinya, tetapi ia mendengarkan pesan dari Indy sambil melihat-lihat berapa laporan. Tiba-tiba pesanannya terpotong dan Ken meminta Travis untuk memperbaikinya. Tetapi Travis tak bisa melakukannya karena sedang ada gangguan jaringan. Di sisi lain, penanggung jawab di komplek Exor adalah Jenderal Lixnet. Ia dianggap sebagai tipe orang yang lebih mementingkan tempatnya daripada memikirkan orang yang benar-benar tinggal di dalamnya. Saat ini ia sedang menerima laporan tentang munculnya makhluk koloni ciptaan Exor yang telah masuk ke dalam penjara dan membunuh para pertahanan, dan sekarang sudah merambah hingga ke kota. Tinggal menunggu waktu saja sebelum para monster itu membunuh semua orang. Si kolonel ingin menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, namun menurut Lignex, hal itu akan menghancurkan reputasi perusahaannya. Jadi ia pun memutuskan untuk mengadakan rapat untuk mempresentasikan rencana alternatif. As many people as we can, Where we won't be able to turn back. And children remember us by of lives are at stake. Namun saat rapat, ia berbohong kepada para hadirin. Ia memberitahu mereka kalau para tahanan telah melakukan kerusuhan dan mengambil virus mematikan yang diciptakan oleh Exor, lalu memanfaatkannya untuk menyandera planet tersebut. Exor akan mencoba melakukan sesuatu untuk menyelamatkan semua orang dengan cara melepaskan Potagen di ibu kota. Hal ini memerlukan protokol 84 yang mengharuskan penghancuran seluruh koloni.
Linux mengatakan jika para tahanan mendengarnya, mereka akan menegosiasikan kesepakatan yang lebih baik, dan mereka hanya memberikan waktu 23 jam untuk kesepakatannya. Lalu Linux yang juga berjanji kepada semua orang kalau orang-orang dan keluarga karyawan yang tinggal di ibu kota akan baik-baik saja. Setelah rapat selesai, Linux memerintahkan kolonel untuk memberi tanda pada mereka sebagai antisipasi jika ada pergerakan yang mencurigakan. Ken yang putus asa setelah mendengar hal itu mencoba menghubungi Indy, tetapi tidak berhasil. Melihat Ken panik, si kolonel merasa kasihan kepadanya. Akhirnya ia memberitahu semua kebenarannya. Ia mengatakan kalau sebenarnya tak ada situasi penyanderaan. Itu semua diakibatkan oleh monster yang melarikan diri dan bergerak menuju ke ibu kota. Lalu dalam waktu 23 jam, Exor akan mengambil tindakan untuk meledakkan reaktornya. Ken yang mendengar hal itu merasa kesal karena ia tak diizinkan untuk membawa keluarganya, padahal ia tahu situasi yang akan terjadi di kota itu. Si kolonel juga memberitahu kalau mereka akan segera mengunci hangar Bai, supaya tak ada seorang pun yang bisa keluar masuk ke stasiun. Setelah itu, Ken memutuskan untuk mencuri sebuah pesawat. Di dalam perjalanannya, itu tak berjalan mulus karena ia dikejar oleh seorang petugas. Ken terus memaksa pesawatnya hingga melebihi batas G-Force untuk menghancurkan si penjaga Exor tersebut. Ia kemudian mulai kehilangan kesadarannya dan sistem darurat pun mulai mengambil alih lalu mengeluarkan kursinya dari pesawat. Ken berhasil tersadar dan melepaskan parasut pada detik terakhir, hingga akhirnya ia mendarat di sebuah danau. Pada saat ia akan bangun, tiba-tiba sesosok misterius memukul kepalanya hingga pingsan. Beberapa saat kemudian, Ken terbangun di tanah dan ia menemukan orang yang telah menyeretnya ke sana. Ia adalah si Lembrock, yang kini sedang menodongkan pistol ke arahnya. Lalu Ken mencoba menjelaskan situasinya dengan menggunakan kebohongan tentang tahanan yang punya akses ke reaktor. Tetapi Si adalah seorang perawat di penjara, jadi ia tahu kalau Ken sedang berbohong. Lalu untuk meyakinkannya, Ken pun menceritakan semua kebenarannya. Ia juga memberitahu kalau ia ingin menyelamatkan putrinya yang saat ini tinggal di ibu kota. Ken lalu memberikan penawaran padanya jika Si mau membantunya, ia akan membawanya ke bunker keamanan. Lalu, Si pun tentu saja menerimanya. Military grade safety bunker. It's tough down here. I will give you refuge. Ours is that way. Kilas balik kemudian dimulai. Di sini Si terlihat sebagai tahanan di penjara planet ini. Di sebuah bar, Ken join makan siang dengan dua orang bar yang mempunyai sebuah bus. Mereka merasa marah dan menganggap Ken telah mengganggu permainan mereka. Gib lalu menodongkan pisau ke lehernya. Melihat hal tersebut, siarnya turun tangan. Ia memberitahu mereka kalau Ken adalah deflektor Exor yang hanya ingin pergi untuk menemui putrinya. Ia juga bersedia membayar mereka berdua $10.000 untuk perjalanan tersebut. Bill pun mau menerima tawaran tersebut selama Ken mampu melewati ujian dari Gib. Bidikan Ken mendarat sempurna di target sehingga ia pun lulus ujian tersebut. Akhirnya mereka berempat sepakat untuk pergi dan mengambil jalan memutar untuk membeli beberapa senjata. Kilas balik lainnya kemudian dimulai di penjara. Vim terbangun di dalam sebuah sangkar dan melihat monster mendekatinya. Si monster itu kemudian memukul lehernya dan menyuntikkannya beberapa jenis zat berbahaya. Si yang terkurung di ruangan lain bisa mendengar teriakannya itu. Morden, si sipir yang berada di sana, mulai menjelaskan proyek terraforming Exor kepadanya. Lalu menjalankan bagaimana mereka menciptakan makhluk-makhluk tersebut
dengan memutasi para tahanan. Kemudian tiba-tiba Si menghilang karena lantai bawahnya yang terbuka. Ia lalu muncul di ruangan lain tempat di mana Bostock menunggunya. Setelah berhasil menjalankan rencananya itu, ia mendapatkan pakaian dan kartu identitas palsu. Namun Creed membuat masalah. Ia malah membebaskan monster-monster tersebut dan para tahanan pun mulai melarikan diri saat monster itu mulai menyerang mereka. Termasuk monster yang dulunya Vim, dan monster tersebut membunuh Morten. Setelah berhasil keluar, Bostock dan Creed akan pergi ke ibu kota. Tetapi Sim beritahu kalau ia tak ikut bersama mereka karena ia ingin pergi ke opera. Ada lompatan waktu lagi. 2 tahun yang lalu di bumi, Sim diberitahu kalau ia akan dikirim ke penjara selama 20 atau 15 tahun lebih karena ia telah melanggar kode etik dan mengkhianati kepercayaan publik. Di masa sekarang, Ken dan Si sedang menunggu senjata yang mereka pesan. Tak lama pesanan senjata mereka pun dibawakan oleh 2 orang pria. Mereka lalu meminta $30.000 sebagai bayarannya. Ken pun menyelesaikan transaksinya lalu meninggalkan tempat tersebut. Setelah Ken, TKK, dan lainnya pergi, para pria tersebut berpesta ria untuk merayakannya. Tetapi tiba-tiba gubuk mereka diserang oleh para monster. Joe dan Mendel mencoba melawan mereka, namun hasilnya sia-sia. Para monster itu mulai masuk ke dalam gubuk dan Joe yang tak mempunyai pilihan lain akhirnya meledakkan sebuah granat. Sore harinya di dalam bus, Ken memberitahu semua orang tentang monster dan bom yang akan diletakkan oleh Exor dalam sisa waktu 4 jam dari sekarang. Ketika mereka sampai di Osiris, keadaan kota sudah kacau balau karena serangan para monster. Kemudian mereka pun mulai mengeluarkan senjata mereka, lalu membagi tugas. Saat Ken pergi mencari putrinya bersama Si, Gib dan Bell akan memberikan pelindungan dan melindungi bos. Ketika Ken dan Si masuk ke gedung tempat tinggal Indy, mereka bertemu dengan salah satu tetangganya. Si tetangga lalu memberitahu mereka kalau ia belum melihat Indy sejak kejadian tersebut. Setibanya di unit apartemen, mereka menemukan kalau pengasuhnya sudah mati. Untungnya Indy masih hidup, karena selama ini ia bersembunyi di dalam lemari. Setelah itu, mereka bertiga mencoba menuruni tangga, tetapi mereka dihadang oleh monster. Jadi mereka pun harus mencari jalan keluar lain. Sementara itu, Gib menyeret Bill kembali ke dalam bus karena ia terkena ledakan bom. Ia mencoba mencari-cari kotak P3K tetapi tak menemukannya. Dan pada akhirnya ia menyaksikan kematian Bill di pelukannya. Di sisi lain, Kenzie dan Indy berhasil sampai ke atap gedung. Karena melihat tak ada jalan keluar lain, Si pun memutuskan meraih Indy dan melompat dari atap gedung. Mereka mendarat dengan selamat di atas bis. Tak lama, Ken juga menyusul mereka. Ia hampir terjatuh, tetapi untungnya Si meraihnya dan membantunya naik ke atas bus. Lalu, mereka mulai mengedor-gedor Palka dan mohon kepada Gib untuk membukanya agar mereka bisa masuk. Gib sempat ragu, tapi pada akhirnya membukakan Palka tersebut. Di dalam bus, Ken menjelaskan kepada putrinya apa yang sedang terjadi dan meminta maaf kepadanya karena selama ini ia tak pernah bisa menemaninya. Ia juga memberikan petunjuk kepada Gib menuju ke bunker dan memastikan semua orang menghafal kode untuk masuk ke dalam bunker. Sementara itu, di komplek Exor, Linux sedang dalam proses memulai protokol 84. Ketika ia diberitahu tentang sebuah bus yang mendekati salah satu bunker mereka, jadi ia pun mengirim pesawat untuk mengejar mereka. Dan Indylah yang pertama kali melihatnya. Ken lalu menyuruhnya untuk bersembunyi. Ia juga memberitahu Gib untuk berjalan lurus hingga kapal tak mengetahui tujuan mereka. Setelah mengikuti mereka beberapa saat, pesawat pun pergi dan pada saat itulah Gib membelokkan busnya untuk menuju ke bunker. Dan saat mereka hampir berhasil,
Tiba-tiba si pesawat muncul lagi di hadapan mereka dan mulai menabagi seluruh bodi bus. Setelah kehabisan amunisi, si pesawat pun pergi. Sayangnya dalam kejadian ini, Gibb dan Ken terbunuh. Indy yang melihat hal itu merasa syok dan tak mau meninggalkan ayahnya. Karena mereka kehabisan waktu, si pun menggendong dan membawanya pergi dari bus untuk pergi ke bunker. Saat di perjalanan, mereka bertemu dengan monster dan mengejar mereka sampai ke goa. Sebelum si monster itu ditembak mati, si terinfeksi oleh monster tersebut. Akhirnya mereka menemukan pintunya. Indy pun segera masukkan kodenya. Mereka berdua berhasil masuk ke dalam tepat sebelum planet itu dibom. Namun sayangnya si mulai berubah menjadi monster. Ia meminta Indy untuk mencarikan benda tajam untuk bunuh diri. Tapi Indy menolaknya karena ia tak bisa melewati semuanya sendirian. Ia kemudian membelainya saat tubuhnya mulai bermutasi. Scene kemudian memperlihatkan flashback tentang Si, di mana Si sebagai perawat di sebuah rumah sakit di bumi. Ia mengalami gangguan trauma saat mengetahui kalau istri dan anaknya meninggal setelah mengalami kecelakaan. Lalu ia pun menyalahgunakan posisinya sebagai perawat untuk masuki ruangan si pria penyebab kecelakaan itu. Lalu ia mulai melakukan penghakiman sendiri terhadap si pria tersebut. Kita kembali lagi ke masa sekarang, tepatnya beberapa hari setelah ledakan bom tersebut. Dua penjelajah menemukan sebuah bunker dan melihat Indy dari kejauhan yang mengenakan pakaian antariksa. Saat mereka lengah, mereka diserang oleh Si yang telah menjadi monster, tetapi tetap menjaga rasionalitasnya berkat Indy. Setelah membunuh salah satu penjelajah, mereka menggunakan kesempatan itu untuk menginterogasinya. Si penjelajah menjelaskan kalau flotilla sedang dalam perjalanan kembali ke bumi. Mereka ditarik kembali setelah semua bencana yang terjadi, dan mereka menyampaikan pada semua orang kalau para tahanan telah memberontak dan mengambil alih kendali reaktor yang menyebabkan kehancuran tanpa ada yang selamat. Indy lalu memberitahunya kalau dirinya ingin hidup. Ia harus membawanya kembali ke flotilla tanpa terdeteksi. Si wanita itu tak mempunyai pilihan lain dan akhirnya menerimanya. Mereka pun naik pesawat penjelajah dan si wanita tersebut menyaksikan interaksi antara Indy dan Si melalui bahasa isyarat. Ia pun memegang tangannya Si lalu memberitahunya kalau mereka akhirnya akan pulang dan mengucapkan selamat tinggal kepada ayahnya. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film The Osiris Child. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.